Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Fisya dengan NIM 21050400003 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Di sini kita akan membahas 4 poin, yaitu hak dan kewajiban, yang kedua kewajiban hak asasi manusia, yang ketiga kewajiban dan hak dan kewajiban warga negara, yang keempat adalah hak dan kewajiban negara. Di sini kita akan membahas yang pertama, hak dan kewajiban. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan secara terus-menerus oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kewajiban adalah beban untuk memberikan suatu yang semestinya diberikan terus-menerus oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Pembahasan yang kedua adalah kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang didapatkan sejak lahir dan tidak dapat diadili atau diambil secara paksa oleh orang lain. Dalam ketetapan MPRI nomor 17 1998 disebutkan bahwa HAM merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi, sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau direnggut oleh orang lain. HAM merupakan suatu konsep universal yang di dalamnya terdapat aspek-aspek kemanusiaan sebagai dasar yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan di dalam kondisi apapun. Pembahasan yang ketiga adalah hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan suatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Kewajiban negara adalah suatu keharusan atau yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Adapun hak-hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, hak dan upaya pembelaan negara. Yang keempat, hak berserikat dan berkumpul. Yang kelima, hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan termasuk ketikan. Yang keenam, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang ketujuh, hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedelapan, hak mendapat pengajaran. Yang kesembilan adalah hak fakir miskin dan akan terlantar dipelihara oleh negara. Kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain ialah menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang kedua, turut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat, membayar pajak. Yang kelima, menghargai warga negara. Yang keenam, memenuhi panggilan aparat penegak hukum. Dan yang ketujuh, memelihara kelestarian lingkungan. Pembahasan yang keempat adalah hak dan kewajiban negara. Hak negara ialah menciptakan peraturan dan perundang-undangan yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat, melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, memaksa setiap warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku. Kewajiban negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, memajukan kesejahteraan umum, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama dan kepercayaannya. Baik, materi selanjutnya adalah bagaimana hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandasan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, di sini ada 4 kategori, yaitu demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern, demokrasi yang bersumber dari Pancasila, dan pentingnya kehidupan demokrasi. Yang pertama, demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Jadi di sini demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberi hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Secara terminologi, demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsipnya yang menyertainya. Yang pembahasan kedua adalah pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan pada awal mulanya dimulai dari sejarah Yunani kuno. Demokrasi Yunani kuno selanjutnya ditenggelamkan oleh kemunculan pemerintahan model kekaisaran Romawi dan tumbuhnya negara-negara kerajaan di Eropa sampai abad ke-17. Pada abad ke-17 lahirlah demokrasi modern yang didosemai oleh para pemikir barat seperti Thomas Hobbes, Montesquieu, dan Gigi Rousseau, bersamaan dengan munculnya konsep negara-negara di Eropa. Perkembangan demokrasi semakin pesat dan diterima semua bangsa terlebih sesudah Perang Dunia Kedua. Suatu penelitian dari UNESCO tahun 1949 menyatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Pembahasan selanjutnya adalah pentingnya demokrasi. Demokrasi sangatlah penting dan diperlukan masyarakat. Tidak hanya sekadar pemerintahan yang memegang kendali dalam pengaturan suatu negara, perlu adanya masyarakat yang komplement, mendukung, dan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Dengan demokrasi tidak ada saling menang sendiri, saling memaksakan kehendak, saling menghina, saling melecehkan, saling menjatuhkan. Yang ada saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, saling menerima pendapat orang lain, saling lapang dada, saling tenggang rasa, dan kehidupan yang nyaman akan tercipta. Pembahasan selanjutnya adalah demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila. Rumusan demokrasi Pancasila ini ada dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengertian demokrasi Pancasila menurut Ensiklopedia Indonesia adalah peran Pancasila dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan penyelesaian masalah nasional melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Demokrasi Pancasila berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong untuk kesejahteraan rakyat. Selanjutnya adalah prinsip demokrasi Pancasila, yaitu pertama, persamaan untuk seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Mewujudkan keadilan sosial, keputusan diambil dengan musyawarah dan
mencapai mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, menjunjung tinggi dan tujuan dan cita-cita nasional, melindungi terhadap hak asasi manusia, adanya pemilu partai politik lebih dari satu, pemerintah berdasarkan hukum, adalah kedaulatan di tangan rakyat dengan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang 1945. Pentingnya kehidupan demokrasi. Pertama adalah partisipasi dalam pembentukan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan, demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan kehidupan negara. Yang selanjutnya adalah persamaan kedudukan di depan hukum. Seiring dengan adanya tuntutan agar pemerintahan harus berjalan baik dan dapat mengayomi rakyat, dibutuhkan adanya hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Selanjutnya, distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan bersama dan tidak berat sebelah. Termasuk di dalam bidang ekonomi, semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin yang berpendapatan rendah. Pemerintahan terus membuka lapangan kerja agar masyarakat bisa memperoleh penghasilan. Dengan program-program tersebut diharapkan terjadinya distribusi pendapatan yang adil di antara warga negara Indonesia. Sehingga program pemerataan pendapatan tersebut dapat dilakukan karena adanya uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat ke kas negara. Uang pajak yang telah terkumpul di kas negara tersebut akan didistribusikan kembali oleh negara kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan kurang mampu, sehingga pemerataan pendapatan dapat terjadi. Baiklah, sekian materi yang saya paparkan. Jika ada kesalahan kata atau materi yang kurang bisa dipahami, mohon maaf. Baik, di sini saya akan mengakhirinya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.